Lahirlah hamba tersebut seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya, dari rahim seorang ibu. Tidak ada punya dosa. Dosanya diampunkan sama Allah. Jangan minta yang sepele, ya. Jangan minta sesuatu yang sepele, apalagi sesuatu yang tidak kita bawa mati. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan aunah dan bantuan dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama telah menyaksikan, begitu juga hadir ya, di dalam prosesi akdul nikah saudara kita, ya, ikhwan kita daripada majelis, ya, keluarga besar kita Al-Muhajir, saudara Aswal ST sarjana TikTok, dan Fatimah Umaimah spesial penyakit digital. Ya, dengan kemudahan dari Allah dan kelancaran semua, ya, Allah memberikan kemudahan. Dan saya telah memantau dari awal, walaupun ada sedikit beberapa orang yang belum paham, ya, tapi alhamdulillah waktu prosesi ijab dan kabul sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan situ kita berharap keberkahan untuk kedua mempelai rumah tangga mereka, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diberikan keturunan saleh dan salehah, bergantungan seperti buah anggur, keturunannya banyak, ya, kayak buah anggur. Yang belum menikah dimudahkan jodohnya insyaallah. Amin. Kalau didoakan amin, disuruh maju tidak mau, medu, takut. Doakan amin amin, tuh ada suka datangin orang tuanya, ngomong, minta, tunjukin keseriusan. Kagak ada yang aminnya kuat, aminnya dalam hati. Ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ya, yang mesti kita pahami terlebih dahulu, hendaknya bagi setiap pasangan suami istri itu memiliki landasan yang sangat kuat. Pertama, saya mohon maaf, uzur, karena kemarin malam saya tidak bisa hadir, ya. Dan saya telah mengatakan insya Allah akan membuka materi tentang kehidupan rumah tangga, ya, seputar pernikahan, dan bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi menjalani kehidupan rumah tangga ini, jika tidak ada landasan yang kuat pada dua belah pihak, baik itu suami atau istri, tidak usah heran lika-liku kehidupan pasti mereka akan dapatkan, yang ketika mereka melewati hal tersebut serasa berat baginya, atau salah satunya. Tapi bukan artinya bagi yang memiliki landasan dan pondasi yang kuat terhindar daripada pernak-pernik lika-liku kehidupan rumah tangga. Tapi bedanya, ya, hanya saja bedanya, mereka yang rumah tangganya dilandasi keagamaan yang kuat, pondasi syariat yang kuat, sandaran di dalam realita menjalani kehidupan Allah dan Rasulnya, sama yang tidak ada itu semua pondasi dan sandaran, mereka akan berbeda di dalam menyikapinya.
Ya, mereka akan berbeda di dalam cara menyikapinya. Ustaz Anam, fadhal duduk depan. Kasih napas, kasih tempat. Salah, kalian kayak mempelai disanding. Orang melewatinya dengan nyaman, walaupun itu masalah, karena mereka berlandaskan dan berpondasikan Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak ada ini, itulah cekcok, berantem, berebut. Yang suami nggak tahu cara menyikapi karakter istri, yang istri kagak tahu adab dan etika dengan suaminya. Ya. Kelihatan yang seperti itu dia tidak ada pondasi agamanya di dalam rumah tangganya. Ya. Makanya tidak usah heran kalau Nabi di dalam hadis beliau bersabda, ya, nikahi perempuan itu karena 4: cantiknya, keturunannya, maksudnya keturunan yang baik, ya, kemudian bahasa Jawanya darah biru. Apa darah biru ya, Mas? Orang yang ningrat. Ya, konglomerat, ningrat, tajir lah bahasanya. Ya, ekonominya. Dan yang terakhir agama, gitu kan? Kan seperti itu bunyi hadisnya. Nah, kalau kita lihat urutan daripada ini hadis, cantik, nasab bagus, darah biru, agama. Kok agama nomor 4? Cantik nomor 1, karena cantik itu sudah menjadi tolak ukur setiap manusia, baik laki atau perempuan. Yang laki mau yang cantik, yang perempuan mau yang tampan. Itu dulu yang diperhatikan. Ya. Kadang-kadang kita mau menikah melihat siapa? Lihat fotonya dulu. Wah, ganteng, cantik. Pas ngelihat aslinya kayak Dracula. Karena foto sama asli belum tentu sama. Ya, gitu loh. Oh, ternyata foto sama asli cantikan aslinya, fotonya padahal sudah berdandan. Kemudian yang aslinya juga berdandan, ternyata lebih cantik. Bagus, berarti dapat karakter pertama. Itu tabiat manusia, watak. Namanya kepribadian kita. Kita punya nafsu, ya, keinginan, pengen punya istri cantik. Nggak apa-apa, saya jelaskan ikuti urutan hadis ini biar kalian paham. Yang kedua apa? Keturunannya baik, ini perlu. Keluarganya baik, ya, orang tua mereka ini calon ini baik, ya. Kemudian ke atasnya baik, saudara-saudarinya baik, ya. Yang ketiga kalau bisa bagus lagi, keturunan ningrat, tajir perempuannya ini, ya. Dan yang terakhir agama, gitu. Nah, di sini para ulama hadis mengartikan, mendefinisikan 4 karakter ini, ya, dengan tafsir apa? Salah satu lil ikhtiyar wal akhiru lit ta'kid namanya. 3 ini pilihan. Cantik, turunan baik, ningrat, tajir, kaya raya, ini pilihan, bukan penentu. Malah yang keempat lit ta'kid namanya. Ta'kid itu penentunya. Ya. Kenapa? Karena yang 4 ini kata Nabi, ya, melanjutkan daripada hadis tersebut, ya, taribat yadak, nyaman hidupmu kalau dapat yang keempat ini. Kalau sudah pasti yang 4-nya. Dapat perempuan, istri yang agamanya kuat, landasan dirinya terhadap agama kuat. Ya. Kalau kita dapatkan ini, tipe istri yang keempat ini, cari batiadak katanya. Ya, ringan kau punya beban. Ya. Kalau milih cantiknya, agama kagak ada nih, dapat cantik. Ya. Memang cantik, ya, bakal bikin repot. Repotnya kenapa? Ya. Sehari 3 kali bolak-balik salon untuk menjaga kecantikan, umpama. Ya. Sekali ke salon berapa?
Katakanlah sehari sekali, atau seminggu 3 kali, atau seminggu sekali. Ya. Nah gitu. Saat suaminya bilang, sabar ya sayang, belum ada duit, nyesel aku kawin sama kau nih. Nah, kenapa? Dia lebih menjaga kecantikan daripada kesabaran menghadapi kekurangan suaminya. Agamanya tidak ada. Paham enggak? Tidak ada landasan ini, si cantik ini tadi. Si cantik dari gua mana nggak tahu. Yang kedua, keturunannya baik. Ini pilihan semua ini. Ya, pilihan. Karena yang menentukan yang keempat ini tadi agama. Taib. Habib, kalau seandainya istri saya kurang dalam terhadap urusan agama, ajarkan dia. Didik dia. Saya juga bodoh, Habib. Ajak dia ke majelis. Ya, kenalkan dia sama ustazah. Kenalkan dia sama ulama. Atau berdua bareng-bareng untuk keluar dari kebodohan, ketidakfahaman. Maka itu akan menjadi dasar dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, maka dari itu, ya, itu sangat penting. Ya. Masalah agama ini untuk dua belah pihak, baik itu dari perempuannya ataupun dari laki-lakinya. Lebih-lebih dari pihak laki-laki, karena dia imam, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Di dunia aja dia udah bertanggung jawab untuk nafkah, untuk ini dan itu, apalagi di mata Allah nanti di hadapan Allah. Ya. Di dalam hadis lain Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, "Mastafadal mu'minun ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihah." Ya, salihatin. Tidak mendapatkan faedah, manfaat bagi setiap orang yang beriman, mukmin laki-laki, dia akan mendapatkan keuntungan setelah dia bertakwa kepada Allah. Karena dia menjaga hak, kita menjaga hak Allah. Atas setiap Hindu wajib menjaga hak Allah, jangan menyepelekan hak Allah, jangan menganggap enteng hak-hak Allah. Ya. Apalagi menghindar darinya, menjauhkan diri dari hak Allah, ya, meninggalkannya, seperti sholat 5 waktu, tak lagi puasa Ramadan. Nah, ini boleh. Ya, itu haknya Allah, harus dijaga. Sudah dia dapatkan itu, ya, bilang Nabi, ada yang bisa menyempurnakan daripada takwa yang sudah dilakukan oleh insan ini. Apa? Amal-amal yang lain. Oke, sedekah dan lain sebagainya, menghidupkan sunnah, hadir majelis. Tahukah kita yang lebih daripada itu, kata Nabi? Ya. Mendapatkan istri yang soleha. Setelah hak Allah, ya, yang lebih, tidak ada yang lebih baik daripada kita setelah memenuhi hak Allah, seperti mereka yang mendapatkan istri yang soleha. Ya. Dan istri mendapatkan suami yang soleh. Udah, itu paling baik. Ya. Tapi ingat, solehnya, ya. Bukan istri saja, bukan suami saja, harus ada titelnya, harus ada gelarnya. Yang laki soleh, ya. Dari laki-laki ke wanita soleha. Ini titel yang mesti kita dapatkan, ya. Jadi betul-betul lah kalian kalau mau mencari seorang istri, jangan termanipulasi dengan kecantikan saja, lihat agamanya dulu bagaimana. Begitu juga seorang wanita, betul-betul lah di dalam menentukan pilihan, ya. Jangan hanya memandang ketampanan, lihat bagaimana agamanya, lihat bagaimana akhlaknya, lihat bagaimana budi pekerti ini laki-laki calon suamimu. Ya. Jangan lihat tampan atau tidak tampannya. Ya. Kalau bisa dapat itu, kenapa tidak? Ya. Udah tampan, udah tajir, keturunannya masya Allah, wasoleh lagi. Laki begitu juga, udah cantik, udah dari keturunan baik, kemudian keluarga ningrat, wasolehah, ya. Udah perfect udah.
Kalau kagak ada 3 ikhtiar ini, pilihan tadi, minimal yang pemastian engkau dapatkan. Ya. Oh, tidak ada sama sekali. Istikharah udah. Ya. Istikharah, cari yang kalau memang ada landasan agamanya gitu. Kenapa? Kalau engkau di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada permasalahan, khususnya masalah ekonomi, ya, dia bisa sabar. Yang ada landasan agama ini tadi, ya. Sabar dia dengan suaminya. Hari ini makan, kagak ada makan, puasa. Ya. Nah, ini yang bagus. Tapi kalau seandainya ndak ada landasan agama, ya repot. Berarti engkau menilai daripada cantik mungkin, ya. Menilai daripada harta mungkin, menilai daripada macam-macam. Jangan seperti itu. Kita pilih yang kuat dulu hubungan dia sama Allah dan Nabi-Nya bagaimana, ya. Begitu sebaliknya dari pihak perempuan mencari suami, begitu juga, ya. Apa ciri-ciri istri yang soleh? Kata Rasulullah, in amaraha ata'athu. Kalau suaminya memerintahkan dia, taat nih istri, nurut, ya. Tidak pernah bilang tidak, tidak pernah bilang tidak, kecuali kalau maksiat kepada Allah. Ya, tidak boleh istri taat kepada suami. Ini kita berbicara keluar dari konteks pelanggaran hukum Allah, ya, atau yang mengarah ke situ. Maka tidak ada kewajiban istri untuk boleh taat. Selain daripada itu, perkara yang mubah, ya, perkara yang sunnah, apalagi, ya, taati suamimu, taati, karena itu ciri-ciri soleha tadi. Bilang suami naik ke atas loteng, taati. Bilang suami ayo ngelungsur, main prosotan dari atas loteng, ya, taati enggak? Taati, tapi bilang sama suami tolong contohkan. Ya, setelah engkau baru aku. Ya. Hati selagi tidak ada di situ bau maksiat, wajib istri mentaati suami. Ya. Izin suaminya, misalnya tadi izin nih, mau kemana, bang izin, ya. Mau ke warung atau hadir undangan. Terus suaminya bilang sudah, nggak usah, di sini aja. Udah, kagak usah bujuk dia, biar kau dapat apa yang kau inginkan. Nggak usah, wahai istri, dengar nggak di dalam tuh. Terus taat aja udah, ya, nggak ada ruginya. Ada undangan kawinan, resepsi itu di gedung Gita Jalatami, yang bakal terbangun. Yang terbakar kan Tama, nanti yang terbangun Tami mungkin. Ya. Teman akrab sebelum kawin ini, yang menikah nih, yang undang nih, teman akrab, saking akrabnya lahir bareng di hari yang sama, waktunya sama, tasmiyahnya sama, potong kambing sama, sekolah sama juga, bangkunya sama, dari kelas 1 sampai taman SMA. Innalillah. Orang tua aja yang beda, ya. Akrab betul. Yang satu kawin duluan, yang satu minggu berikutnya ngundang. Ini yang terlambat ini, yang kawin terlambat ini ngundang. Yang anda datang ya, resepsinya di hotel bintang 7 tolak angin. Oh iya, insya Allah, kata si teman perempuan ini yang udah kawin, udah hari H dia izin sama suaminya. Teman baikku itu, teman baik. Bilang suaminya ternyata kagak. Udah, kagak usah dirayu suaminya biar dapat izin, nggak usah. Ya, khawatirnya, ya, engkau wahai istri, ya, keluar dari ketaatanmu kepada suami. Khawatirnya bakal sampai ke tingkatan seperti itu nanti ke depannya. Ya. Yang suami enggak, ya udah enggak. Padahal udah dandan, udah cantik, udah dandan. Atau misal suaminya bilang, oh ya nggak apa-apa, pergi nggak apa-apa, nanti aneh temenin. Oh seneng lah istri tadi, dandan dia habis mandi,
Maghrib tuh acaranya kan habis isya nih, habis maghrib gak atau habis isya kalau di gedung undangan gedung-gedung nih. Kalau acara malam tuh biasanya jam berapa? Habis maghrib, habis duhur dia mandi berdandan. Bayangin, saking senengnya dapat support lagi dari suaminya. Tiba-tiba pas habis maghrib sholat, suaminya sakit gigi, sakit kepala. Atau sehat walafiat tapi lah, aduh malas aku dah, nggak usah lah kita pergi, udah dandan. Ya. Maka sikap seorang istri yang soleha bagaimana? Udah taat. Ya. Ya udah, kau istirahat aja, aku pergi sebentar aja ya mas, nongolin muka aja. Nah, berarti dia udah keluar dari ketaatan. Gimana mau dikasih titel soleha? Kalimat soleha ini mutlak. Kalau udah suami selain bau maksiat bilang tidak ada dia sebagai seorang istri mencari celah. Paham enggak? Udah, ya. Memang kadang-kadang kalau bertentangan dengan nafsu si perempuan ini dongkol, kesel, tapi keterlaluan seperti itu. Ya. Padahal rahasia di balik itu dia tidak ketahui yang sudah Allah persiapkan untuk istri yang taat sama suami ini tadi.